Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide bisnis tidak akan muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis itu hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba. Ide bisnis itu malah akan datang apabila kita berusaha mencarinya dengan pandai menggali informasi dan membaca peluang yang memungkinkan untuk membuat suatu usaha baru. Lalu, bagaimana sih caranya untuk menentukan atau menemukan ide atau gagasan dalam membentuk suatu usaha baru? Dan bagaimana tahap-tahap untuk mencari dan menyaring informasi-informasi di sekitar yang dapat dikembangkan menjadi suatu usaha baru? Jangan khawatir, kami akan membahasnya di berikut ini. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizka Liani Murti sebagai moderator, dibantu oleh teman-teman saya Hesti Vela Saputri, Leliana Harahap, Liana Dini Safa, Miftahul Jannah, Neta Rahdian Putri, Nur Kholila Hasibuan, dan kami tergabung dalam kelompok studi Kelayakan Bisnis Ekonomi Syariah B 2017 UIN Suska Riau yang diampu oleh Bapak Ahmad Hamdallah SEI MBSY. Maka langsung saja kita masuki bahasan yang pertama, yaitu pengertian gagasan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gagasan usaha dan cara memperoleh sumber gagasan. Yang pertama yaitu pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara memperoleh sumber gagasan. Yang pertama yaitu survei. Survei dapat diartikan seseorang mencari ide usaha dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengamati, melihat secara langsung dari dekat mengenai objek yang dianggap menarik ataupun dilakukan secara sistematik dengan dibuat suatu rancangan khusus, perlakuan khusus dengan tahap-tahap yang harus dilalui guna menemukan suatu ide usaha. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi yang muncul di sekitar kita juga dapat menjadi sumber ide usaha. Misalnya, teknologi komputer secara tidak langsung melahirkan ide usaha seperti jasa internet, jasa rental, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bacaan. Bacaan yang dapat melahirkan ide usaha sangat banyak, tidak terbatas pada jenis usaha apa saja. Ide usaha tidak terbatas sehingga apa yang kita baca dapat saja melahirkan ide usaha selama kita termotivasi untuk menemukan ide usaha. Selanjutnya yaitu pengalaman. Pengalaman adalah merupakan guru yang paling baik karena dengan pengalaman orang bisa terampil untuk mengerjakan suatu kegiatan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari sumber yang berdasarkan pada pengalaman adalah si pelaku telah memiliki modal pasar, yaitu berupa suatu keterampilan baik mengenai cara membuat ataupun cara memasarkannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan pasar. Jika kita tahu pada kebutuhan pasar baru yang muncul, maka akan juga berbagai ide usaha baru yang akan muncul. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini merangsang munculnya ide usaha seperti pendirian perguruan tinggi, maka lingkungan di sekitar perguruan tinggi yang tadinya merupakan lingkungan tempat tinggal biasa, sekarang diubah menjadi lingkungan bisnis yang menunjang kebutuhan tambahan seperti kebutuhan asrama mahasiswa, kebutuhan warung atau restoran. Selanjutnya yaitu saluran distribusi. Banyak produk yang beredar dan relatif dikenal luas di masyarakat, namun terkadang perusahaan kesulitan untuk mendistribusikan produknya. Maka dalam kasus ini dapat menjadi peluang usaha. Selanjutnya yaitu pesaing. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa memproduksi barang substitusi ataupun meniru produk yang sudah ada dengan sedikit memodifikasi. Selanjutnya yaitu pemasok. Kebutuhan pasar yang sedemikian besar menyebabkan banyak dibutuhkannya pemasok, baik untuk kebutuhan pabrik ataupun untuk kebutuhan kantor-kantor pemerintah atau swasta. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Ada dua hal penting yang harus dicatat dalam suatu ide bisnis. Yang pertama, walaupun merupakan persyarat, ide bisnis hanyalah suatu alat. Yang kedua, suatu ide diubah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan kata lain, tanpa mengurangi arti pentingnya, sebuah ide hanyalah alat yang harus dikembangkan dan diubah menjadi peluang usaha atau bisnis yang menguntungkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai metode gagasan usaha melalui analisis. Analisis di sini yaitu alat yang sangat simpel, namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis yang akan dijalankan. Jadi, untuk mengetahui apakah bisnis yang dibangun atau dikembangkan itu lebih baik atau tidak untuk ke depannya. Yang dianalisis di sini yaitu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang akan dialami oleh suatu usaha. Selanjutnya yaitu mengenai analisis pemakaian. Metode ini dilakukan untuk mengamati pemakaian suatu produk, keluhan, kelemahan, mencari penyebabnya, sehingga dengan hasil analisis maka muncul gagasan untuk memodifikasi dan juga menciptakan produk yang baru sebagai pengganti dan juga pelengkap. Selanjutnya yaitu mengenai inovasi teknologi. Metode ini digunakan untuk menggali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan, temuan perbaikan teknologi sehingga semakin baik untuk ke depannya. Selanjutnya yaitu mengenai aliansi, ekuisi, dan juga lisensi. Metode ini muncul akibat adanya keterbatasan. Contoh keterbatasan di sini yaitu pasar dan juga SDM. Dengan melakukan aliansi, ekuisi, dan lisensi, maka masalah gagasan usaha ini tidak perlu lagi dibahas dari awal. Aliansi, ekuisi, dan lisensi, meskipun metode ini menghasilkan laba yang sangat sedikit ataupun kecil, namun risiko kegagalan yang akan dialami juga akan sangat kecil. Selanjutnya yaitu Baiklah, yang kedua adalah metode mencari gagasan usaha secara pencarian langsung. Nah, yang pertama itu adalah pencarian langsung, ada dua metode. Yang pertama aplikasi riset, nah di mana pelaku ini sudah menemukan produk itu di pasar atau dikomersilkan di pasar. Namun diteliti lagi, terus dimodifikasi lalu menjadilah produk terbaru. Nah, yang kedua adalah riset dasar, di mana pelaku adalah menciptakan produk baru yang belum pernah ada. Nah, yang kedua adalah pencarian metode secara kreatif, metode kreatif, di mana pelaku menggali dirinya, menggali potensi dirinya sendiri, mau keterampilan ataupun hobi, lalu dikembangkan menjadi suatu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neta Rahdian Putri akan menjelaskan teknis dalam menjaring gagasan usaha. Saat memilih gagasan usaha, biasanya terjadi dua kesalahan utama, yaitu go error dan drop error. Go error adalah kesalahan yang terjadi saat pengusaha merealisasikan gagasan usaha yang tidak layak sehingga usaha tidak bertahan dan hancur. Dan sebaliknya, drop error di mana pengusaha meninggalkan gagasan usaha yang layak untuk direalisasikan. Maka dari itu, sebelum merealisasikannya, hendaknya seseorang menyaring ide-ide yang ada terlebih dahulu. Berikut ada 4 teknik penyaringannya, yaitu yang pertama, daftarkan alternatif gagasan yang muncul. Yang kedua, tentukan ranking dan bobotnya. Yang ketiga, hitung total skor yaitu ranking dikali bobot. Dan yang terakhir, pilihan ada pada total skor yang tertinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Dini Safa akan menjelaskan mengenai kaitan antara gagasan usaha dan alternatif usaha. Gagasan usaha dan alternatif usaha memiliki kaitan yang sangat erat. Mengapa? Jika kita telah menemukan gagasan usaha yang akan kita lakukan, maka selanjutnya kita harus memikirkan alternatif jenis usaha apa yang akan kita laksanakan untuk merealisasikan gagasan usaha yang telah ada. Dalam memilih alternatif jenis usaha apa yang akan kita lakukan, maka diperlukan analisis yang cermat sehingga didapatkan ukuran yang tepat. Adapun hal-hal yang perlu kita analisis seperti modal yang kita punya, kemudian dukungan masyarakat setempat, kemudian besarnya nilai harapan terhadap jenis usaha yang akan kita lakukan, kemudian peraturan pemerintah pun sangat mempengaruhi jenis usaha apa yang akan kita lakukan untuk merealisasikan gagasan usaha yang telah ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemakalah yang telah menjelaskan mengenai identifikasi ide dan gagasan dalam membentuk suatu usaha atau bisnis. Jadi teman-teman, untuk mencari gagasan usaha, kita juga memerlukan modal. Modal apa? Yaitu mindset atau pola pikir. Jadi semakin luas mindset kita, maka semakin mudah pula bagi kita untuk menemukan gagasan usaha. Dan yang perlu diingat adalah, dunia entrepreneur adalah dunia kebebasan, bebas waktu, bebas berekspresi, bebas aturan perusahaan, dan termasuk kebebasan berfinansial. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena semua aktivitas kantor kitalah yang mengaturnya, dan semua yang bergantung dengan kita, maka kita juga dapat menentukan bagaimana bisnis kita ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak penjelasan dari kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman dapat memahami mengenai cara mengidentifikasi ide dan gagasan usaha. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai pembahasan kali ini, bisa melalui grup WA kita atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.